Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Berkah dalam. Shalom, berkah dalam. Puji Tuhan, kalau hari ini kita sudah memasuki minggu Advent yang ketiga, dan hari ini penuh dengan sukacita. Kita akan melantunkan sebuah pujian untuk Yesus Sang Terang Sejati yang menyelamatkan dunia. Ia datang sebagai terang dunia, dan kita semua siap memberi kesaksian tentang terang itu. Tuhan, saat ini kami mau untuk kami boleh bersyukur dan bersukacita senantiasa hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Mari kita bersatu hati di dalam terang itu agar sungguh-sungguh tiada satupun hal yang dapat memisahkan kami dari Engkau dan dari kita semua. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kita bahagia. Amin. Sungguh kita semua berbahagia karena Tuhan sendiri yang sudah membawa sukacita untuk hidup kita. Dan saat ini terang Tuhan semakin nyata dalam hidup kita, semakin ada di dalam setiap langkah kita, hati, pikiran kita, dan menjadikan kita sebuah pribadi yang baru seperti yang diinginkan Tuhan. Dan saat ini mari kita hadirkan Tuhan di dalam hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, terima kasih Tuhan karena Engkau mau hadir di tempat ini.
dan di dalam setiap bentuk kehidupan kami. Saat ini kami juga mengucap syukur boleh melayani Engkau, dan perkenankanlah kami untuk semakin mengasihi Engkau lewat kasih kepada sesama kami, sehingga nama-Mu akan semakin ditinggikan, semakin dipermuliakan oleh semua makhluk di bumi dan di surga. Dan mari kita puji Allah dengan penuh kasih dan kesetiaan untuk hidup kita, dengan meninggikan nama-Nya, memuliakan Yesus Tuhan Raja kita. Engkau yang terindah. Di dalam hidup
Engkau mau hadir selalu di dalam hidup kami. Namun Tuhan, kami senantiasa tidak mampu mendengarkan Engkau. Kami tidak menyadari kasih-Mu yang sungguh besar buat hidup kami. Malahan kami mengecewakan Engkau, karena kami sudah meninggalkan kasih-Mu, melupakan kasih untuk sesama kami. Dan kami hidup dengan penuh kedosaan kami. Pikiran kotor kami dengan rencana-rencana pelanggaran, dan hati kami hancur oleh kesalahan kami sendiri. Tapi dengan penuh kasih, Engkau sudi bersihkan kami. Engkau tidak lagi menghitung semua dosa-dosa kami. Bahkan Engkau buang jauh sekali semua salah kami. Sungguh Tuhan, besar sekali kasih pengampunan-Mu. Sejauh timur dari barat, boleh kami bersyukur karena Engkau sudah buang dosa kami. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu, Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. betapa besar kasih pengampunan-Mu. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, Pengampunan yang kau beri,
pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu agar kami sungguh-sungguh layak untuk menjadi anak-anak terang yang Engkau banggakan. Dan untuk itu, dengan sebulat hati, kami mau akui dan berseru. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kasih dan pengampunan-Mu sepanjang hidup kami. Mulai saat ini Tuhan, kami ingin senantiasa memuliakan dan mengagungkan nama-Mu dengan membawa kasih di dalam hidup kami. Dan karena kami mencintai Engkau, sungguh Engkau adalah Yesus yang termanis di dalam hidup kami. Ku cinta Engkau, Yesus. Amin. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku.
semua yang terjadi buat hidup kami, atas semua yang telah Engkau berikan. Ucapan syukur kami tidak henti-hentinya, selalu mengalir, selalu muncul dari mulut kami. Dan saat ini Tuhan, kami ingin selalu sembah Engkau melalui pujian haleluya. Buat Engkau, buat kemuliaan-Mu, Engkau yang sungguh hebat dan sungguh berkasa dalam hidup kami. Bapakku datang
berterima kasih Tuhan Yesus, karena kami boleh datang dan menyembah Engkau. Kami semakin percaya bahwa Engkau sungguh hebat. Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik buat kami. Engkau perkasa dan berkuasa atas seluruh hidup kami. Dan saat ini, kami masih ingin selalu mencari Engkau. Kami masih ingin mencari kekuatan yang muncul dari Engkau sendiri. Terlebih melalui siraman firman-Mu, kami ingin menimba air hidup dari dalamnya. Terima kasih. Kalau saat ini Engkau sudah hadirkan hamba-Mu, Bapak Matius Misrianto, yang Engkau pakai sebagai sarana terang Roh Kudus-Mu. Kami mohon berkat-Mu untuk beliau, agar apa yang akan diucapkan, agar apa yang akan disampaikan sungguh adalah kalimat-kalimat yang berasal dari Engkau sendiri. Saat ini mampukan kami, urapi kami untuk bisa mendengarkan sabda-Mu dengan sepenuh hati, sepenuh iman, agar kami sungguh-sungguh selamat bersama dengan Tuhan Yesus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dimanapun berada, Shalom, Shalom. berkah dalam. Berkah dalam. Puji Tuhan kalau pada saat ini kita boleh kembali bersama-sama berjumpa dalam kasih Tuhan. Walaupun pada masa-masa sekarang ini gereja masih prihatin ya untuk mengalami peristiwa yang sungguh amat sulit, terlebih-lebih di dalam masa Advent ini kita diminta untuk mempersiapkan diri menanti akan kedatangan Tuhan, baik yang kedua kali maupun kelahiran Tuhan sendiri pada Natal nanti. Pada masa Advent ini gereja mempersiapkan akan arah dasar yang baru, ya, di mana tema pada masa Advent ini adalah orang Katolik semakin erat bersatu dengan Kristus dan berbuah kasih. Sederhana, enak didengar, tapi nampaknya sulit untuk dilakukan. Ya. Tema persekutuan doa pada hari ini adalah saksi terang. Tadi sudah banyak disinggung dengan WL, ya, lewat komentar-komentarnya bahwa kita harus selalu menjadi saksi terang. Baik Ibu Bapak dan Saudara-saudari, kita akan coba gumuli firman Tuhan pada hari ini, yaitu kita ambil dari Yohanes 1. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakan Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang telah datang ke dalam dunia. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dan Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan, siapakah engkau?
Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, itu tadi bacaan yang kita dengar akan terang itu sendiri, di mana Yohanes mengatakan bahwa dia bukanlah terang itu sendiri yang akan disaksikannya. Yohanes adalah orang yang diutus untuk mempersiapkan segala sesuatunya menanti kedatangan Sang Terang, di mana tadi dikatakan juga semuanya sudah dinubuatkan oleh Yesaya, di mana di sana dikatakan ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan." Jadi kita kalau mau jadi saksi terang, itu paling tidak kita sendiri terlebih dahulu harus bisa menjadi terang. Hidup kita harus diperbaharui, hidup kita harus diperbaiki. Tadi juga dikatakan oleh WL bahwa kita itu hidup bergumul dengan dosa. Bahkan Tuhan sendiri dengan kasih-Nya sungguh telah menebus dan membuang dosa-dosa kita jauh ke tubir laut, sejauh timur dari barat. Apa maksudnya? Ada suara orang yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan." Padang gurun adalah diri kita sendiri. Padang gurun adalah kehidupan kita sendiri, di mana padang gurun adalah ketidaknyamanan, di mana di padang gurun adalah tempat untuk pencobaan. Tuhan Yesus sendiri dicobai di padang gurun. Umat Israel sendiri dicobai di padang gurun. Jadi di sana tempat yang sungguh dipakai Tuhan untuk persiapan, untuk kita bermati raga, untuk kita selalu berjuang dan diproses untuk menjadi sesuatu yang baik. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah. Artinya apa? Kita diminta untuk meluruskan hidup kita. Kita diminta untuk membersihkan hidup kita, agar supaya hidup kita bisa menjadi satu jalan yang bisa dipandang. Apapun yang terjadi, apapun yang ada, apapun yang terlihat, bisa kita lihat dengan nyata.
Setiap lembah harus ditutup. Ya. Jadi Tuhan tidak menginginkan jalan itu ada lembahnya, harus ditutup. Supaya apa? Supaya rata. Ya. Supaya tidak kelihatan, supaya tidak ada yang tersembunyi di dalam lembah. Supaya apa? Supaya tidak kita memelihara dosa. Ya. Karena semakin kita memelihara dosa itu, hati kita gelisah dan jiwa kita tertekan. Bahkan kita tidak memperoleh ketenangan. Ya, itu di firman juga ada. Dan setiap gunung dan bukit diratakan, ya. Dan setiap gunung dan bukit diratakan. Apa artinya? Setiap dosa yang sudah meninggi, setiap dosa yang sudah kita timbun itu harus dikikis habis. Ya, kalau di Katolik kita harus pengakuan. Ya, cuma untuk Natal tahun ini tidak ada pengakuan dosa, adanya ibadat tobat dengan absolusi umum. Ya, itu pun juga dibatasi untuk kuotanya. Jadi bukan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau tidak bisa ikut ke gereja ibadat langsung, bisa ikut live streaming ibadat di rumah. Dan setiap gunung dan bukit diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Ya. Berlekuk-lekuk pun tidak mau, bisa ngumpetan coy. Ya, bisa untuk beralibi, bisa untuk berstrategi, bisa untuk beralasan dan lain sebagainya. Yang tahu adalah diri kita sendiri, karena kita yang mengalami. Maka setelah itu semua beres, sudah dapat dipastikan Tuhan sendiri yang bilang, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya hal itu. Ya, luar biasa. Luar biasa ya. Gereja pada masa Advent ini dengan temanya sungguh mau berubah. Ya. Gereja yang mau berubah berisikan ekaristi dan politis. Artinya apa? Gereja tidak mau hanya berhenti sampai peribadatan dan ruang politisnya saja. Artinya apa? Tidak hanya mementingkan satu peribadatan, ya, dan satu ruangan yang sakral, ya. Tetapi sungguh mau mensejahterakan semua umat dengan tindakan yang nyata, atau dengan kata lain dikatakan bonum comuni, atau untuk kebaikan bersama. Bahkan disederhanakan lagi dengan bahasa dari altar turun ke pasar. Ya. Dari altar turun ke pasar artinya apa? Tidak hanya mementingkan peribadatannya saja, tapi sungguh kita semua dituntut dari apa yang kita dapatkan dari peribadatan, nilai-nilai rohani untuk bisa diwujud nyatakan dalam tindakan yang nyata. Orang Katolik semakin erat bersatu dengan Kristus untuk berbuah kasih. Tindakannya supaya kita semua dapat mewujudkan tindakan kasih. Biar orang lain bisa melihat, oh ternyata seperti itu orang Katolik. Ya, oh ternyata kalau bersatu dengan Kristus hasilnya seperti itu. Bahkan di pertemuan kedua Advent bacaannya pun sungguh nyata. Itu diambil dari Yohanes 15. Melekat pada pokok anggur yang benar. Kita semua rantai-rantainya dituntut untuk tinggal
di dalam pokok anggur. Bukan pokok anggur yang sembarangan, tapi pokok anggur yang benar, yaitu Kristus sendiri. Agar supaya apa yang kita serap, agar supaya apa yang kita makan, itulah sari-sari kebenaran daripada Tuhan itu sendiri. Itu yang dimaksud. Ya. Mari pada kesempatan Advent ini sungguh kita manfaatkan dengan baik. Walaupun pada masa-masa sulit dan prihatin ini, kita tetap harus semangat, kita tetap harus menjaga kesehatan, kita tetap harus fokus akan makna Advent itu sendiri, yaitu dengan membersihkan diri kita dari segala hal-hal yang kurang baik, ya, untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan, agar supaya diri kita bisa menerima dan Tuhan bisa masuk dalam hidup kita dengan nyaman. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk mempersiapkan akan kedatangan Tuhan, di mana kita diminta untuk menjadi saksi terang. Sebelum kita menjadi saksi terang, kita harus bisa menjadi terang itu sendiri bagi keluarga, bagi sesama, dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga berkat dan kasih Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup kita, terlebih kekuatan dan kesehatan senantiasa menaungi dalam hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang semakin menguatkan kami. Terlebih-lebih kami menjelang masa persiapan untuk Hari Raya Natal ini. Engkau sungguh membuat hati kami semakin siap untuk menyambut kehadiran-Mu. Dan saat ini kami juga bersyukur karena Engkau hadirkan seorang ibu bagi kami. Ibu yang membawa penyelamat dunia, sang terang sejati, Yesus Kristus. Menjadi ibu kami yang juga senantiasa mendampingi kami di setiap pergumulan kami. Kami ingin saat ini kami memuji, memuliakan seorang ibu kami ini, Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu di dalam persekutuan doa kami pada hari ini. Saat ini perkenankan kami untuk selalu hidup sebagai saksi terang yang mampu menyiapkan kedatangan-Mu di hari raya Natal nanti, bagi keluarga kami, bagi sesama kami, dan juga bagi diri kami sendiri. Semoga di hari keselamatan yang Engkau janjikan pula, kami semua dibawa di dalam kemuliaan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami juga mohon agar kamu semua dimampukan untuk menjadi terang bagi orang-orang lain yang terluka, orang-orang yang sedang sakit, orang-orang yang sedang sedih, yang sedang kesepian dan tidak punya pengharapan. Semuanya Tuhan, kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita mau buat kekuatan iman lebih-lebih lagi, semangat hidup yang baru. Setelah selesai ikut persekutuan doa hari ini, kita
Kita berharap semua tidak akan pernah lelah untuk ikut Tuhan, tidak akan lelah untuk menyiapkan jalan-jalan buat Tuhan, dan juga kita semua akan senantiasa jadi saksi terang untuk menyambut kedatangannya. Jangan lelah, mendadak Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang berkekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tangan bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tangan bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan semuanya, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tangan bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tangan bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan sekali lagi, Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. terima kasih atas kebersamaan hari ini bersama persekutuan doa karismatik Katolik Santo Kristoforus dari Karangpanas Semarang, dan terima kasih juga untuk terlaksananya tugas kita hari ini, pelayanan saudara-saudara dalam kesempatan hari ini. Tetap jaga kesehatan, jaga iman, jaga imun, sukacita, semangat menjadi saksi terang. Shalom, berkah dalam. Shalom berkah dalam.